Bisa aja. Kalau mau clear konfigur gimana? Mau clear konfigur? Di nolin lagi dah. Apanya konfigurasinya semuanya? Start aja switch. Di-delete. Ih, nggak usah capek-capek ya. Start. Kan kita show engine lah. Kita show engine mana? Langsung di start. Oke, ya. Kan belum disimpan yang tadi kan? Nyimpannya kan WR nyimpan. Nah, kamu nyimpan ya WR. WR. Nyimpen kemana tuh? Nyimpan konfigurasinya. Jadi pada saat router atau switchnya restart kena power atau karena sengaja konfigurasinya nggak hilang. Oh. Ya router juga tuh. Jangan lupa untuk konfigurasi capek-capek. Ya nih silakan bawa ke cabang, gitu kan. Sama udah capek-capek staging, silakan bawa ke cabang. Pas dari cabang hilang, katanya nggak ada konfigurasinya. Oh iya lupa di WR bro. Udah dari capek-capek lupa WR nih. Dan lupa disimpan. Setiap kali kita konfigurasi perubahan simpan. Ya. WR. Dari kemarin nggak pernah WR gue. Tapi tenang, hanya di dunia pakai tracernya dimatiin, konfigurasinya masih ada kan? Sudah. Tapi ke bawah antara di sini. Iya. Nah kalau di sini harus dua, jangan lupa. Ya. Oke ya, sekarang kita maju. VDP sekarang STP. Oh, ya. Apa lagi? Studi. STP. Saleh transfer protokol. Ya, bukan saudara-saudara ya. Ini adalah spanning ya. Spanning tree protocol. Spanning. Spanning tree pohon protokol. Apa itu protokol gitu kan? Gue taunya tahu gitu ya. Oke. Spanning tree protocol adalah protokol untuk mencegah terjadinya looping gitu ya. Kok bisa terjadi looping? Emangnya kuda gitu ya? Kuda looping. Nah. Jadi begini ceritanya. Kenapa sih yang namanya engineer network bikin jaringannya itu pasti paling nggak ada 2 link. One link juga biasanya harusnya ada 2, ada 3 gitu ya. Supaya kenapa? Supaya kalau begitu link primernya mati, masih ada jalur backup kan begitu. Begitu juga di switch. Sengaja dibuat jalurnya ada 2 uplinknya misalkan. Itu semua ada tujuannya. Supaya kalau linknya mati tetap bisa operasional gitu. Ya. Sekarang ternyata ada isu pada saat switch dulu ya, pada saat dulu belum ada spanning tree protokol, begitu dibuat ada kayak begitu, loh kok mati gitu ya, kok mati, jaringan crash setiap berapa menit. Akhirnya para engineer mikir gitu ya, kenapa bisa bikin adanya. Setelah dia mati, ternyata kita lihat ya sejarahnya, kenapa bisa looping. Jadi spanning tree protokol itu untuk mencegah terjadinya looping. Kita lihat, kenapa kok bisa looping? Nih, ya. Ya contoh sederhana aja. Ini ada PC1, ini ada PC2. PC1 mau ngirim data ke PC2. Mekanismenya seperti apa? Ya pastikan si switch ini mempelajari MAC address table kan tadi kan? Tadi setiap switch punya nih MAC address table mengenai MAC address A dan MAC address B. Oke, begitu PC1 mau ke PC2 gimana caranya? Ya, nih pada saat switchnya masih baru, apa yang dilakukan sama si switch? PC1 mengirim data nih. Apa yang dilakukan sama si switch? Ini switchnya masih baru, belum ada MAC address table. Bikin menggunakan stable. Hah? Ya bikin MAC address table. Didaftarin terus frame-nya kemana ya? Disebar ke semua port. Broadcast. Oh, disebar ke semua port. Istilahnya di flood, flooding.
Sama dia diapain lagi? Frame-nya dari si A Sebar lagi. disebar lagi ke sana. Dari sini juga ke sana disebar. Baru dia nyampe kemari. Ya di sini juga kan. Dari sini tadi disebar kemari, sebar kemari, sebar kemari, sebar kemari, gitu ya. Dan juga disebar kemari, baru sana baru nyampe. Muter kan? Banyak kan? Nah, yang tadinya frame-nya ini satu, jadi banyak dan muter gitu. Beruntungnya ada tujuannya, sehingga frame-nya habis selesai. Setelah terduplikasi, habis selesai. Nah, yang jadi problem adalah ketika frame-nya ini tujuannya itu nggak ada di mari, gitu ya. Ya? Nggak ada di mari nih ya. Tujuan karena tujuan frame-nya ada, ya udah pas nyampe udah selesai habis. Bayangkan kalau frame-nya tujuannya itu nggak ada nih. Si PC ini attacker nih, attacker gitu ya. Si hacker jadi-jadian ini, Tinggal hah? Si hacker cupu ini, ngirimin frame yang tujuannya nggak ada di sini. Akibatnya apa? Muter-muter. Banjir. Muter-muter, muter-muter, bukan cuma muter, Broadcast. bukan cuma broadcast aja, terduplikasi, ya. Tadi kan begitu di sini, sana mau sana kan, begitu di sini, sana, mari ini muter terus muter, nggak nemu tujuannya. Akibatnya apa? Switch ini akan dipenuhi dengan frame yang tujuannya nggak ada, nggak jelas, muter-muter terus, bukan cuma muter-muter deh, jadi banyak, ya, jadi banyak sekali. Itu baru satu frame. Bayangin, satu frame aja bikin celeng, satu frame aja tadi bikin celeng. Apalagi yang dikirimin frame itu banyak, 1000, wah, bentar itu langsung tuh crash, mati gitu ya. Jaringan langsung mati. Switch Indosat ya. Switch Indosat pernah kejadian kayak gitu ya. kok bisa? Bisa. Nah, sekarang kita lihat, mau lihat gimana jadi crash ya, matiin aja fitur spanning tree-nya. Jadi di Catalyst Switch Cisco itu by default, teman-teman nggak usah nyeting gitu ya, udah jadi itu spanning tree protokol, nggak usah nyeting, udah selesai gitu. Tapi kalau teman-teman mau ngeliat, nggak percaya, matiin no spanning tree. Kenapa nggak di set spanning tree pasti on aja ya? Maksudnya nggak usah ada spanning tree off gitu loh. Kenapa? Kenapa ada perintah no spanning tree? Kan berbahaya gitu berarti kan. Waduh, pertanyaannya sangat bagus, saya tidak bisa menjawabnya Pak. Silakan nanti. Kalau Bisa. misalkan pakai no spending tree nggak ada untungnya pak ya, nggak boleh buat kan. Nah, Spending tree aja semua ya. hmm. Kenapa bang Saleh nggak tahu ya? Wah, gua nggak tahu bro, itu pertanyaan yang bagus bro. Keuntungannya nggak pakai spending tree apa? Bukan, Nggak ada untungnya. nggak ada untungnya. Nanti kau bisa kacau kau ya. Itu buat nge-lab, buat ngebuktiin bahwa ada spanning tree sebetulnya. Nah, ini pertanyaan bagus dari Pak Sofian dan gue belum bisa menjawab. I'm sorry, gue nggak mau ada kebodohan masa. Ya, kalau gue nggak tahu, gue nggak bilang nggak tahu. Ya, oke. Nah, sekarang gini. Sekarang bagaimana sih mekanismenya? Kok bisa gitu ya? Yang tadinya ada muter-muter gitu, jadi nggak muter-muter. Nah, nggak usah banyak-banyak dulu deh, 3 dulu deh switchnya. Mekanisme spanning tree protokol itu gimana? STP, ya. Bukan SDP. Mekanismenya ada, ini perhatiin, ini ilmunya penting. Teman-teman nggak usah konfigur tapi harus paham. Kenapa sih switch itu bisa mengenali, oh di sini ada looping. Oh, kalau gitu kita menerapkan spanning tree protokol. Kalau gitu kok bisa gitu, jadi nggak muter-muter lagi frame-nya. Kita lihat. Apa sih yang dilakukan? Pada saat switch itu support spanning tree protokol, dia ada mengirimkan yang disebut dengan BPDU packets. BPDU, Bridge Protocol Datagram Unit. Ya. Apa sih isi Bridge Protocol Datagram Unit ini? Berisi bridge priority dan apa? MAC address. Oke. Gunanya untuk apa?
untuk mengenali adanya looping atau tidak di jaringan tersebut. Jadi si switch ini mengirimkan BPDU heads, kemudian di-passing kembali BPDU-nya, di-passing kembali sehingga apa? Ketika dia menerima BPDU-nya dia sendiri, nah, ada looping tuh kan. Gitu. Begitu juga dengan switch ini. Pengirim BPDU ke sana kemari, dia nerima dari interface yang berlawanan. Berarti oh itu ada looping. Dia juga ngirim video nerima lagi dari interface yang lain. Wah, ternyata ada looping. Oke, nah sekarang bagaimana caranya? Mereka akan saling compare BPDU masing-masing. Kita kan dapat dari ini, di compare sama dia. Oh, kita compare. Dia lihat root priority-nya, bridge priority-nya, bridge priority. Barang siapa yang bridge priority-nya paling rendah, dialah yang menjadi root bridge atau sentral dari switch-nya itu. Sentral dari switch-nya disebut root bridge. Jadi dicari yang bridge priority-nya paling rendah. Nah, by default bridge priority untuk katalis itu semuanya sama bridge priority-nya. Untuk yang 1 32768. Nah, kalau bridge priority-nya sama, yang di-compare selanjutnya adalah MAC address. Barang siapa switch ini yang MAC address-nya paling rendah, dialah yang menjadi root bridge. Katakanlah setelah mereka saling interchange BPDU, compare, oh si A misalnya si S1, S2, S3. Katakanlah S1 ini MAC address-nya paling rendah, maka dia menjadi root bridge. Karena dia menjadi root bridge, maka setiap portnya dia disebut designated port. Designated port artinya dia mampu memforward portnya itu stepnya forward. Stepnya forward artinya bisa menerima atau mengirim data forward. Jadi dia bisa mengirim atau menerima data pada interface tersebut. Jadi semua port pada root bridge stepnya adalah forward. Designated port disebutnya DP. Designated port DP. Kalau RB root bridge. Oke, setelah didapat DP, ya, setiap port yang menghadap ke root bridge dia menjadi root port. Nah, ini menjadi RP, menjadi root port. Stepnya adalah forward juga, ya. RP itu stepnya forward, bisa menerima dan mengirim data RP. Kemudian interface sisanya itu compare MAC address kembali. Barang siapa yang MAC address-nya lebih tinggi, maka dia akan di-block. Katakanlah ini MAC address-nya lebih tinggi, maka dia akan di-block, di-blocking. Nah, ini disebut NDP, non-designated port. Nah, stepnya adalah blocking. Forward dia blocking. Nah, ini menjadi DP juga, designated port. Nah, itulah sebabnya ketika nanti ada frame, begitu ada frame nyasar, dia akan terhenti di sini. Ya, bakal muter-muter kan? Nah, itulah teknologi spanning tree protocol by default. By default kita langsung nyeting. Jadi tidak ada. Ya.
Oke, nah sekarang kita lihat gambar di depan. Contohnya itu ada 4 buah switch subroutine. Kalau yang penjelasan saya ini adalah 3 switch. Nah sekarang kita lihat di situ ada nggak port yang keblok di 4 port ini? Ada. Sangat jelas kalau di visualnya ini kelihatan. Nih, warnanya apa? Merah sendiri. Kalau yang hijau-hijau dia merah, artinya dia pasti blocking nih. Untuk melihatnya bukan seperti itu. Cara bacanya adalah show spanning tree. Kalau kita show spanning tree, untuk setiap VLAN, stepnya adalah blocking di port FA20 nya. Jadi pasti akan ada kepilih port yang keblok kalau di spanning tree protokol, supaya nggak muter-muter frame-nya. Kalau frame-nya saya supaya nggak muter-muter. Mas, berarti kalau dari shoot bawah itu mau ke atas dia ke kanan dulu. Motornya. Muter. Nah makanya kita bisa manipulasi itu. Gue enggak. Enggak, kenapa? Karena switch transparan itu jumlah VLAN-nya berbeda. Sebenarnya dia ada yang terblok, cuman secara visual nggak ada. Sebenarnya ada yang terblok. Caranya itu makanya show spanning tree ketahuan. Berarti ada yang BLK itu. BLK tuh. Artinya startnya keblok. Status blok. Ya, blocking. Oke. Jadi untuk setiap VLAN itu terblok. Kalau ini blocking maka kemungkinan root bridge-nya yang ini. Kalau nggak salah ini ya root bridge. So spanning tree. Taunya dia root bridge atau enggak ada tulisannya. Nih, this bridge is the root. Nah, this bridge is the root. Pasti dia adalah root bridge. Jadi kalau di sini root bridge-nya ini, karena dia root bridge, setiap portnya itu adalah forward. Ini forward. Atau nama lainnya DP. Ya ini RP nih, RP. Karena RP dia stepnya forward. Ini stepnya forward. Ini stepnya forward. Ini NDP. Ya, ini DP. Gitu. Berarti kalau switch yang bawah muter dong gitu ya. Nah, kita bisa memanipulasi itu supaya dia bisa langsung ke atas. Caranya adalah kita memanipulasi VLAN. Jadi gini. Jadi by default untuk semua VLAN jalurnya sana semua. Berarti yang ini nggak pernah kepake dong. Nah sekarang gimana caranya supaya kepake? Ya kita bedain aja. Misalkan untuk jalur VLAN Corp AI sana, untuk VLAN Corp AI ke sana bisa. Ya. Kita bedain VLAN. Caranya gimana ya kita bedain ya? Untuk VLAN Corp AI saya buat dia jadi root bridge yang switch yang ada di blockingnya itu saya jadikan root bridge. Caranya gimana? Spanning tree VLAN 7 root primary. Itu so spanning tree VLAN 7. Nah langsung tuh. This bridge is the root. Nah dia udah nggak forward lagi tuh, stepnya adalah designated karena dia root bridge. Kira-kira yang bakal ke blocking yang mana? Kayak ini kira-kira. So spanning tree VLAN 7. Nah langsung. Jadi untuk VLAN 7 yang terblocking adalah FA10 S2. FA10 switch 2. Nah ini. Secara visual kok hijau ya? Iyalah karena bagi VLAN lain dia nggak keblok. Ya. Hanya VLAN 7 aja yang keblok gitu. Jadi untuk VLAN 7 yang Corp AI dia akan yang switch bawah dia langsung kembali. Yang keblok adalah yang ini. Jadi kita bisa manipulasi sebenarnya. Oke, silakan dicoba. Bikin looping kayak begitu dan mainkan. Mas, ini kan yang bawah itu kan port 020 kan dia blocking tadi kan. Kalau misalkan ada situ kabel putus, otomatis dia langsung forwarding atau tetap blocking? Atau ada Forwarding. otomatis ya? Otomatis forwarding. Kalau ada kabel putus, yang blocking itu jadi forwarding. Jadi jangan takut. Nggak harus konflik lagi.
Dia harus ganti lagi. Ada kabar putus, dia langsung forward. Bagaimana waktu apa yang ada? Penggunaan belum di ini kan jadi kan. Domainnya. Apa? Cuma di sini fil informasi bahwa ini filan ini nggak ada. Aneh. Terus utama filan. Disayatan buat terus yang blok. Hijau. Jadi by default sih teman-teman gak usah konfigurasi juga udah jalan spanning tree. Cuman bisa jadi ada jalur yang keblok. Misalkan ini yang dibikin root priority berapa sekarang bilang 45, jadi config spanning tree bilang 45 root primary. Caranya ada banyak sih ya. Bisa merubah priority-nya, bisa kayak cara tadi. Oke aja sudah. Kalau sudah, nah, pembahasan terakhir. VLAN management. VLAN management. Komen apa? Management. Kalau by default udah pasti VLAN management sebenarnya bukanlah VLAN. VLAN management ini merupakan interface, ya. Interface. Sehingga kita bisa ngasih IP address. Gunanya buat apa? VLAN management adalah VLAN di mana kita bisa melakukan remote ke switch tersebut sehingga kita bisa manage via telnet atau SSH. Ya. Jadi intinya kalau kita sudah VLAN management, tujuan utamanya adalah untuk nge-share IP address supaya dia bisa di remote. Jadi cukup kasih satu VLAN management aja setiap switch. Jadi jangan banyak-banyak. Satu aja. Itu port physical nggak pakai? Virtual. Oh virtual. Betul. Virtual. Pertanyaan bagus. Virtual. Oke. Konfigur terminal. Nah, VLAN management ini bisa mengambil dari VLAN yang sudah ada, salah satu VLAN yang sudah ada, atau kita buat VLAN baru. Nah, untuk contoh kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana membuat VLAN management dengan VLAN yang sudah ada. Ya sudah. Konfigur terminal, misalkan saya mau VLAN manajemennya adalah VLAN 1, interface VLAN 1, kasih IP address. Tentu saja segmen IP addressnya harus sama dengan
segmen IP address dari si user. Interface VLAN 1 IP address 92.168.1 titik misalnya berapa? 5. 5 ya kayak di AI gitu ya. 5 255 255 255 0 no shutdown. Kemudian kasih dia gateway 192.168.1. Gunanya apa kasih gateway? Supaya nanti dia bisa di remote dari VLAN lain kalau sudah ada router. Nah sekarang kalau kita sudah set IP berarti bisa di ping dong? Bisa ya, bisa diakses, bisa di. Sekarang kita nyalakan service standarnya Line VTW 0 sampai 15, password Cisco misalkan, login. Jangan lupa set enable secret, enable secret main thread gitu. Oke ya. Lihat ya, di sini ada PC VLAN 1. Kita ping ke switch, ping 192.168.1.5. Kita ping dulu. Iya. Santai itu. Butuh waktu ya. Semua butuh waktu ya. Oke, itu bisa tuh di ping ya switchnya. Sekarang kita lihat 192.168.1.5. Oke, tadi apa? Main thread, bukan Cisco ya? Ini tadi tandanya Buatnya Cisco. Mencret. Bukan, wow, canda ini. Cisco benar tadi. Saya kenapa kamu? Oke. Oh ini kapsul kecil. Cisco tuh ya masuk. Ini baru mencret ya. Ini basic. Oke, sudah masuk ke switch, jadi tidak perlu main di ruang server, cukup di sini aja gitu kan. Nah sama seperti begitu ya. Jadi kita nggak perlu ucuk-ucuk langsung ke ruang server buka gitu kan, langsung kedinginan gitu. Enggak, kita bisa nge-remote. Nah kalau di switch Tricom, pertanyaannya Jung, kalau di Tricom kira-kira file manajemennya VLAN berapa Jung? Di Tricom di Proproof cabang itu file manajemennya VLAN berapa? Kenapa emang? Kenapa lo bisa berkesimpulan seperti itu? Iya betul, karena native-nya, karena ada di VLAN 1 gitu, ada di native-nya di cabang. Berarti bisa dong Tricom sama Proproof diganti file manajemennya, bisa kan ada pilihannya di situ. Ya, cuma kalau ganti nanti di Orion merah-merah, padahal switch hidup dan bisa di ping sebenarnya switchnya, bisa diakses webnya. Gitu. Lu pernah berubah kan? Dulu waktu kasusnya si Ariel, berubah file manajemennya untuk membuktikan kalau intraVLAN routingnya jalan. Gitu. Ya udah silakan buat VLAN manajemen, cobain kasih IP tangan switchnya, berhasil kan? Pengapian? Belum. Belum buat, ya silakan coba dulu. Config. Ini belum. Oke, interface VLAN berapa namanya? 1. Gitu ya. 2 deh. 10, 1, 40, 2. Berapa nih? 20 deh. Oh. Tadi biar bisa diitin harus di apa tadi? Yang TTI itu lah. Line VTY
Buat telnet, servis telnet tuh dijalanin kayak router aja. Kan belum belajar kemarin. Ah, udah aja. Kan di pertama itu. Oh, berarti gua nggak nyatet. LAN VTY. Nah, ya. PTY. Tulisannya? LAN VTY. Keluar. Terus Lupa baca berapa. Ini mah itu berapa? LAN VTY terus apa leh? 0 sampai 15 maksimum. Artinya ada 16 user yang bisa masuk. 0 min 15 gitu. 0 spasi 15. VLAN 45. Udah itu doang ya yang harus Login, password. Contoh VLAN dulu di set IP. Login, enter passwordnya. Satu lagi apa yang mencet tadi? Enable secret. Ya, jadi dari user mode ke admin mode-nya itu harus diprotect. Enable secret mencret kayak gitu ya. Ya terserah, apaan aja. Password lagi. Tombro. Udah gitu doang ya? Ya udah. Enable secret mencret. Oke bro, dapat tuh ya. Terus siap tuh. LAN VTY 015. Udah di set belum ini? Valid. Banyak lagi pasti. IP. Address. Bener VTY. Apa ini di apa masuknya di situ ada apa? LAN VTY itu ada masukin dari mana? Oleh Hah? di Config config terminal. config terminal. LAN spasi VTY gitu. Line. Oh, Linux. Ah, lu salah lu setahu gue lu. Aduh, gue Ini, line. lain. Aduh. Lain. VTY 015. Nah, Tuh, baru masuk. nih. Batal dah. Login. Passwordnya bro. Exit. Sibuk. IP default. Bukan pas. Kok harus login? IP-nya berapa? Passwordnya Oh, itu Astra. sama kan kayak di VLAN 45. Harus disamain dengan Login IP-nya Astra kali ya? Nanti jangan cek dan yang lain. Boleh. Buat bikin login Di password komputer itu VLAN 45 di set berapa? di config-nya juga. Hah? Iya, enable secret. Enable secret dulu. Mau ngapain? Enggak, yang tadi login enter password itu. Oh, itu line di bawah line VTY. Udah. Kok nggak ini? Itu. Tuh. Password, enter login. Oh pas dulu. Enggak, password langsung password Astra gitu. Password. Tuh, Astra. Enable secret Jaya. Wah, Coba login exit. login dong. Terus login exit itu apa? Login exit apa? Ya login, enter, exit, saya exit dari line VTY. Ah, Jadi yang esensial sih login sama password. kayak gitu salah. Tahu, coba dulu. Iya, iya. Confirm ya. Kita lihat dulu 140. Enggak. Belum. Itu.
21 No shutdownnya lupa. Config ini interface VLAN 2 no shut ini gitu ya. Aku nggak ada bacaannya. Coba. Ini sudah. Oh, Ini pakai ini alamatnya. enggak. Ini nih, VLAN 2 nya digabung nih. Udah gitu. Kita ping dulu isi Ping, tes. Kalau bisa di ping, berarti bisa ditanya. Jadi kalau interface VLAN manajemennya VLAN 1, dia tidak akan mungkin bisa diakses dari VLAN 2. Kecuali kalau sudah ada router. Ya. Gimana aja? Masih Oke? Sesuai pasti. Wih, dahsyat. Masih ya? Ini gue mau nge-upin VLAN 2 nya gimana caranya? Nggak satu nggak bisa tuh. VLAN-nya VLAN spasi 2 apa VLAN 2 digabung? Interface VLAN 2, no shutdown udah dikasih IP belum? udah. IP-nya belum tadi. Udah. So IP interface brief aja coba. So IP interface brief. Terus. ada portnya ya. Terus sampai ketemu VLAN 2 tadi. VLAN manajemennya VLAN 2 kan? Terus. Nah, itu down. Kenapa? Di configure di mana? Di sini. Ini. Show VLAN. Karena tidak ada VLAN 2 yang up. Dia harus ada member. Sekarang mau diakses pakai VLAN mana? Oh, berarti kita harus bikin VLAN-nya kalau nggak 25, ikutin 25 aja. Berarti itu salahnya, cuy. VLAN manajemen buat apa fungsinya? Itu buat nge-remote switch. Intinya buat nge-remote supaya dia bisa di-remote. Kalau mau remote kan harus punya ada IP. Kalau nggak ada IP gimana mau di-remote? Betul. Remote ke switch atau Nah, apa itu ya? si switch tricom, kenapa sih Orion bisa nembakin terus ngeping gitu? Oh ini hidup karena dia udah dikasih IP, udah disetting masih selamat. Kalau belum disetting yang masih selamat itu belum bisa. Gitu. Nih. Jadi yang disetting yang masih selamat biasanya paling cuman file manajemennya yang buat nge-remote via web. Gitu. Yang terakhir. Oke, ini jelas. Iya langsung dihabisin. Segmennya sama kayak Kacau. Enggak, ini materi sis terakhir. Interview. Oke. Gimana berhasil semua? Bikin? Ya udah lewat Gimana? ya. Bisa dijunjung. Yang lanjut terus mah bisa loh. Hah? Cuma targetnya, habis itu kita ini. Soalnya nanti ada hubungannya. Ya. Udah Kayak bisa di remote dari VLAN yang lain gitu. Iya kan nanti kan tinggal Senin Selasa tinggal belajar akses list, belajar DHCP, dan ya. Sesuai lebih susah. Lanjut, ini pakainya aja ini beda. Powernya beda. Ini udah nggak pakai. Oke. Ngapusin. No IP address. Yang ini. Iya, yang dua no IP address. 10 itu 10, 1. Gak usah no IP address. Enter. Kan gua belum bisa. Enggak, itu udah masuk ke VLAN 2 belum tadi? Interface VLAN 2 no IP address. bayangkan ini yang gue coba tadi.
VLAN 2. No IP address. Ada baru masuk ke VLAN yang baru, maunya VLAN berapa? 25, interface VLAN 25, IP address sekian. Oke. Sudah bisa. No shutdown, belum no shut. Oh yes. Dan itu udah apa belum? Control Z, so interface brief. Yes, salah. Nah, coba baru test ping dari PC klien. Kalau test ping repli, coba telnet. Itu VLAN 25 juga kan? Mhm. Segmen IP sama? Sama. Ya, saya bisa. Nah, ada filanya. 2501. Kamu kan natif tadi. Yakin bukan itu FA 010? Hah? VLAN 25 nya mana? Scriptnya yang ini nih. Ya ini, IP-nya beda ya, jangan. Iya. Ya, lanjut lah. Gua tahu. Hah? Betulin dulu nanti ini ntar ya. Oke nih, inter VLAN routing ya. Jelas di nomor ini. Oke. Jadi Natif itu nggak usah router itu sama seperti apa namanya device, client, PC, printer gitu ya. Jadi router itu gunanya buat gateway. Jadi tujuan utama kita adalah membuat antar VLAN yang tadi kita udah setting bisa saling berkomunikasi. Cuma dong dipisahin tapi nggak bisa ngomong, kayak sama aja gitu kan. Nah sekarang kita pisahin tapi tetap bisa saling komunikasi jika mereka ingin. Gitu ya. Nah sekarang gimana caranya? Kalau dulu satu interface router untuk satu LAN, satu interface router untuk satu LAN, kayak begitu. Nah, ya sudah. Jadi satu portnya ini untuk akses VLAN 1 misalkan, port yang lain untuk akses VLAN 2. Oke, ini kan di set IP-nya beda tentu saja. Misalkan tadi 192.168.1.0 sini, 192.168.2.0. Jadi untuk satu LAN satu jalur akses tersendiri. Nah, itu dulu. Sekarang kita convert dia, ya, ke sebutannya router on a stick. Jadi cukup satu port aja untuk sebagai gateway untuk banyak LAN. Cukup satu port aja, nggak usah banyak-banyak. Dengan cara bikin dia sebagai terang. Dia menerapkan encapsulation .1Q. Gimana caranya? Pilih satu buah port router, interface FA00 misalkan. Hidupin, no shutdown. Habis itu kita buat yang namanya sub interface. Jadi interface Nah, itu dari gue. fisik kita pecah menjadi interface virtual. Interface FA0/0.1. Itu terserah ya, bebas. IP-nya salah sih tadi. Enter encapsulation spasi .1Q .1Q spasi 1. Nah ini 1 Ganti 10 nggak tahu. menunjuk kepada VLAN ID. 30 kali. Dan ini harus matching kepada VLAN ID yang bersangkutan. Jadi kalau ini mau dijadiin gateway untuk VLAN 1, ya ininya harus 1. Kalau dia mau jadiin gateway VLAN 2, ya dia harus VLAN 2. Ya sudah, dia baru boleh dikasih IP address. Tergantung dari gateway untuk VLAN tersebut. Ya. Kemudian untuk VLAN 2-nya, interface FA0/0.2 ini sebenarnya bebas. Ya. Ini nggak ngaruh ya. Mau angka berapapun bisa. Yang paling ngaruh ini encapsulation spasi .1Q spasi 2. Berarti ini untuk gateway untuk VLAN 2. Kita kasih IP address untuk VLAN 2. Dot apa tadi? Dot 1Q. Dot Q disambung semua ya? Dot 1Q disambung semua. Dot 1Q. Nah, kita lihat implementasinya di depan. Ya.
pilih router yang manapun yang teman-teman suka, kemudian colok misalkan di FA00, nggak usah FA00, FA01 juga bisa. Jadi di depan itu kan contohnya FA00, FA01 juga bisa ya. Jangan lupa di switch dijadiin terang. Interface FA0/9 switch port ada terang ya. Lalu kita konfigurasi router, konfigur terminal, interface FA0/1. Kalau di depan saya pilih interface FA0/1, kemudian dinyalakan no shutdown, kemudian interface FA0/1 titik, terserah berapa aja, ini bebas ya. Misalkan saya mau bikin 9.000 gitu ya, ini ekstrim nih ya, ekstrim banget tuh. Yang paling penting adalah encapsulation.1q 1, saya mau buat gateway untuk VLAN 1. Kalau di saya tadi VLAN satunya itu 192.168.1 dot berapa enak ya, 212 itu biro sablon. Jadi gateway-nya adalah 212. Jadi yang namanya gateway itu nggak harus 1 seperti yang saya bilang sebelumnya, nggak harus 1 yang namanya gateway, itu terserah admin. Oke. Nah sekarang baru kita buat untuk gateway untuk VLAN 2 nya, interface FA0/1 titik, serah angkanya berapaan aja gitu ya, mau ngaco-ngaco gitu ya, nggak ngaruh ya. Encapsulation.1q, yang paling ngaruh ini encapsulation spasi .1q spasi VLAN ID nya 2. Kita kasih IP address untuk gateway VLAN 2 192.168.2.212 misalkan. No shutdown. Oke deh, WR jangan lupa. Sekarang bisa dites nih bahwa sekarang antar VLAN sudah bisa saling akses. Sorry ya, ada kesalahan. Kan di contoh gue itu nggak ada VLAN 2, Nggak bisa. adanya VLAN 45 ya. Jadi encapsulation.1q 45. Jadi jangan ngaco. Jadi disesuaikan dengan topologi masing-masing. Nggak konektor PAI gitu ya. Nggak ada konektor PAI. Udah tahu kan penjelasannya kan? Segmen VLAN-nya beda gitu. Switch-nya apa? Yang di-set di router apa? Dan biasanya juga di sini juga sering terjadi. Sampai jenggotan nggak bisa. Oke ya. Oke, nah sekarang bisa nih tes. VLAN 1 ke gateway, sukses. VLAN 1 ke VLAN 45, simsalabim. Wah, pasti nggak bisa, orang belum bisa gateway. Set dulu gateway-nya 195.168.2.212. Oh, tadi ya. Kayaknya juga 192.168.1.212. Terserah teman-teman gateway-nya mau berapaan aja ya, terserah. Simsalabim, gas. Mungkin awal masih nggak bisa, yang kedua masih nggak bisa. Nah, bisa kan langsung? Itu successful sekarang. Wah, bornya sama mCorpai, sama Corpai udah bisa saling ngobrol. Ya silakan di custom sendiri. Dicoba. Mulai tadi kawan. Benerin dulu yang manajemen. Jangan harus sih yang manajemen salah. Oke. Nah, ya, si Swiss juga, si Swiss tadi kan gue default gateway ini kan ngaco ya. Betul dulu. No IP default gateway 192.168.1.212. Nah, sekarang si Swiss sudah bisa di remote dari segmen LAN yang berbeda. Tadi karena gue VLAN 1 akan di remote dari VLAN 45. Di sini ada isi VLAN 45. Sekarang net 192.168.1.5. Oke, password Cisco enable mainframe. Oke, selesai ya. Ya silakan dicoba.
Kalau sudah berhasil baru boleh pulang. Kalau belum berhasil nggak boleh pulang. Kopi. Harus berhasil. Jangan sampai sia-sia datang kemari. Sayang, Oke, nah habis itu koknya ini kan harus mau masuk ke kok. Kayak tadi. Sweet mode practice. Oh, encapsulation. Encapsulation. Jangan lupa switch-nya diterang. Switch diterang, yang router di encapsulation dan one key bla bla bla. Titik tersebut. Pasti bisa, nggak mungkin nggak. 0, 0, titik. Sekarang password ya. Jaya. Lupa. Dia pasal. Oh, Pak Jaya. So. Kita mau bikin itu sebagai terang dulu ya. Sebagai terang apa tadi? Motrang. Mau bukan itu cuy. Nih, sweet pot, interface, nol F03 ya, untuk F03, oke, support, Sebagian jarang ya. border, user ber, Encapsulation.1Q45. Oke, Udah dapat. address. Oke. ini, Pasti bisa juga kalau benar. Itu kan settingnya benar. Nggak mungkin nggak connect, pasti connect. ini, Jadi MK file bisa ditinggal loh. Enggak. Tinggal, sama masih ada projectnya. Gitu, F00, udah bisa. Keluar tuh kan? terus FA, Wah, kamu masih bisa ada. no shutdown, Belum dinosat, nosat dulu. interface, SA 00, SA 0, 25. Titik Pak. Oh iya, lupa. Tik 25 itu tadi yang Encapsulation.1Q25 encapsulation spasi spasi dot 1Q spasi spasi 25. Kalau ada 25 address yang 25 apa ya tadi ya? Address 25. yang apa salah lagi segmen subnetnya VLAN 25 F101 F102 Gateway-nya emang satu ya. 02 yang Sebelumnya belum ada yang 01. dua aja tuh F101 ada yang makan belum? F101 Shit. Oh, kabelnya. F01 25 itu IP-nya 1150. masa ini bukan F101 ini F101 ini Ini atas. F10 ini. Tuh, 10. Oh iya masih bukan F101 pada lagi 0125. Terus 151. Oke spasi jago nih Mas Sofian nih Siuy. Sekarang fast F00 dot 50. Tadi 25 kan? Kalau 50 cuy. Encapsulation Encapsulation apa nih? Dot 1Q 50 IP
Address 10141. Terus siapa ya? Ya udah, nggak usah coba tes ping ke gateway. Kalau ping ke gateway berhasil, coba tes antar VLAN-nya itu harusnya udah berhasil. Jangan lupa setting gateway-nya di PC. Pasti berhasil dah, nggak mungkin kagak. Susah aja jadi yang jadi gateway router cuy. Nah, PR ya. Buat latihan aja di rumah, cobain ini topologi aja. Nggak harus coba tuh buat latihan di rumah. Gimana Pak Sofian berhasil? Belum. Ini VLAN 1, VLAN 9 maksudnya apa tuh? Jadi begini, Oh, itu trunking. saya mau konekin R1 sama R2 pakai VLAN 9. Paham? Jadi R1 sama R2 ini pakai ada sub interface tapi VLAN 9. Jadi R1 sebenarnya connect ke R2, cuman lewat switch ini. Lewat VLAN 9. Kemudian R1 merupakan gateway untuk VLAN 1. Di sini ada PC-PC VLAN 1 dan PC-PC VLAN 2. Di sini juga ada PC-PC VLAN 1 dan VLAN 2. Jadi di sini ada VLAN gateway untuk VLAN 2. Jadi by default antara VLAN 1 dan VLAN 2 tidak bisa saling berkomunikasi kalau nggak ada routing. Jadi jangan lupa di routing, terserah mau pakai routing protokol apaan. Jadi sebenarnya topologi ini sangat sederhana sekali gitu. Dalam topologi yang sederhana ini sebenarnya cuma begini. Ada LAN, ada WAN. Gampang kan kalau begini? Jadi sebenarnya topologi sederhana begini, ya. Cuman karena menggunakan teknologi VLAN, gue pikir meti gitu, ya. Aneh kan topologi ini kan? Ini tuh Topologi yang apa? Unik. Masih banyak topologi unik-unik lainnya. Ini topologi sederhana cuma begini doang. Kalau begini kan gampang kayak kemarin waktu contohan dulu kan. Tuh ada tiga jalan. Pakai routing untuk apapun juga gampang kan. Nah, cuma karena menggunakan teknologi VLAN jadi kelihatannya apa nih gitu. Ini sebenarnya connect nih pakai VLAN 9. Ini VLAN 9 nya. VLAN 9. VLAN 1. VLAN 2. Nah, kalau begitu kan enak. Oh, antara VLAN 12 sama 12 bawah itu ada garis nggak tuh? Hah? Nah, cuma karena menggunakan teknologi VLAN jadi kelihatannya apa nih gitu. Ini sebenarnya connect nih pakai VLAN 9. Ini VLAN 9 nya. VLAN 9. VLAN 1. VLAN 2. Nah, kalau begitu kan enak. Oh, antara VLAN 12 sama 12 bawah itu ada garis nggak tuh? Hah? Ada garis di Oh, sini. gitu ada. Sebenarnya sangat sederhana sekali. Cuma dibikin rumit. Oke, Pak Sofian berhasil nih. Oh iya dong. Absen dulu bentar. Oh ya absen. Ini tuh. udah mati duluan laptop gue. Udah gampang, tinggal VPN-an. Absen. Nyampe rumah mati udah langsung. Hampir mau cek email gitu. Oh, dulu. Wih, udah saya cek email. Gue nonton video. Kayaknya grup kayaknya kalau kita tiket pasti ini deh kirim SMS itu. Kenapa? Bisa ditambahin tuh di SMS gateway-nya tuh. Agak mau. Di telepon dari gua agak mau. Kita kan kadang-kadang kan
ini Tiket pakai SMS. Bu, khusus tiket yang masuk aja ke akun kita. Terkadang tiket hari Sabtu masih itu masuk. Bang, kalau Kadang-kadang lupa ngeset Pak. enggak kalau gitu ya. Nanti lu minta monitoring itu ada di operator. Operator yang udah langsung telepon lu. Saya nggak dibaca deh. Gue di SMS ratusan nggak dibaca. Oh, khusus yang tiket ini aja Pak, tiket yang masuk ke akun kita. Jadi masuk ke akun kita ditembak juga lewat SMS. Gitu. Jadi nggak banyak gitu kan? Tiket kan Siap, cuma Mas, Bro. dua aja. Jadi KT ini paling KT Pak itu makanya mah KPB gitu. Yang mana? Kan belum benar. Yang tadi kita tahu bro. Hah? Yang apa tadi? Tiketnya. Bang, tolong bang. Itu bro. Kalau tiket bisa gue routing dah. Gue lempar kemana kan? Saya nggak bisa tuh tiket. Escalet bro. Hah? Escalet. Kayak kemarin bro, kita tanggal merah kan seharusnya tiket kan sampai hari Jumat kan. Aku dapat malam tuh, nggak buka laptop nggak tahu. Percuma, sekarang kalau kita nggak mau dilempar sama aja. Merahnya jadi Ini 1-2 tiket. Kalau di tim sistem fungsi second level kepake nggak Pak Sofian? Maksudnya di tiket ITSS SKL gitu? Enggak juga. Tuh, kenapa bisa begitu ya sekarang? Waktu zaman gue RRT dulu duduknya di RRT maksudnya. Sekarang Masih kepake tuh. sekarang enggak. Benar enggak? Enggak. Nggak bermusim. Iya, 100% terus. Emang netok. Kalau gue pesan yang bangga. Tadi gimana Pak Sofian? Bahasanya kagak? Woi. RTO. Masa RTO nggak mungkin lah. kurang aman gue kali. Pasti berhasil tuh. Kalau udah ini berhasil. Oke. Ini jangan lupa. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi dalam acara ini. Yang kita bertemu kembali hari Selasa ya. Oh, bukan Rabu. Selasa dan Rabu. Jumat jadi nggak ada. Kemarin ada. Sesi terakhir. Absen